dari 2 materi sebelumnya kita membahas tentang akuntansi secara basic ya, tentang kenapa kita harus belajar akuntansi, termasuk profesinya, standarnya dan segala macam. Di siklus akuntansi ini kita belajar tentang memulai apa yang harus kita catat ya. Ketika kita menerima suatu transaksi atau nota penjualan, nota pembelian, nota pesanan dan segala macam, kita harus mengentrinya, harus membedakannya itu sebagai aktivitas apa. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi ke Pak Prianto, kita menerima amanat dari si pemberi amanat ya. Ini kalau perusahaan nirlaba. Ada bukti transfernya. Berarti kan ada saldo yang bertambah yang disebut aset atau kas. Nah, saldonya bertambah. Berarti posisi normalnya ketika kita menerima uang atau menerima kas tersebut, ya saldo normalnya ada di debit. Nah, ini yang disebut aset. Bisa mesin, bisa kendaraan, bisa goodwill, bisa uang, bisa rekening tabungan, dan segala macam. Kalau itu kita terimanya berbentuk fisik, kita serah terima tatap muka dengan orangnya, mungkin kita terima kunci mobil, nah ini saya serahkan ke kamu, ini surat-suratnya, segala macam. Nah berarti otomatis asetnya kita kan bertambah. Nah saldo normalnya itu ada di debit. Nah ini yang disebut siklus akuntansi, pertama harus paham terlebih dahulu tentang persamaannya. Nah saldo normalnya debit. Nah singkat cerita, bulan depan, bulan yang akan datang, mobil ini saya mau uangkan. Ya, saya mau jual. Saya sudah nggak butuh kendaraan ini lagi. Pastinya kan harga baru dan harga lama kan ada perbedaan. Ya. Nah, kita ibaratnya mau jual. Nah, itu nanti dikonversi. Berarti asetnya itu berubah. Yang tadinya berbentuk aset berwujud berubah menjadi aset tidak berwujud. Aset berwujud, sorry, sama-sama. Yang tadinya berbentuk kendaraan, kita jual. Yang tadinya harganya 100 juta, mobil itu kita jual, pastinya kan harganya kan nggak 100 juta. Mungkin harganya 80 juta. Nah, kita masukkan lagi ke rekeningnya kita. Nah, itu sama. Jatuhnya tetap asetnya kita yaitu kas 80 juta karena sudah turun. Beda cerita kalau aset tersebut berbentuk uang, kita belanjakan persediaan barang. Berarti uangnya kan yang tadinya setelah mobil terus diuangkan, setelah mobil dijual jadi uang. Nah, uangnya ini buat kulaan ibaratnya belanja persediaan. Nah, berarti kan uangnya berkurang dari saldo kas kita. Saldo kas kita berarti berkurang, di sini jatuhnya mengalami penurunan. Sudah nggak di tangan kita, jatuhnya di kredit. Nah, ini sistem dari saldo normal akun. Asetnya kalau kita terima berarti bertambah, posisinya di debit, kita pakai, kita jual, atau mungkin kita gunakan apapun, saldonya berkurang, keluar. Nah, seperti yang saya pernah sampaikan di rekening tabungan ya Bapak Ibu. Nah, itu kan ada saldo normal, di debit berarti kita terima, saldo berkurang di kredit kita keluarkan uangnya. Sama seperti yang tadi terima amanat, saldonya bertambah. Ketika amanatnya itu disampaikan ke orang yang ditunjuk, nah berarti modalnya itu atau uangnya tersebut berkurang. Nah ini yang disebut aktiva aset saldo normalnya debit, mengalami penurunannya itu di kredit. Ya, jadi ada 2 transaksi. Transaksi pertama kita terima, saldonya normal itu di debit, berarti kita entry kasnya bertambah yaitu di debit. Ya. Terus kalau itu mesin, kalau itu modal, ya berarti sama-sama bertambah. Ya. Berarti posisinya itu kanan dan kiri. Nah, kalau semisal uangnya kita sudah 100 juta ini sudah ada di debit, Pak. Saya mau alokasikan untuk belanja dan segala macam. Berarti kasnya kita berkurang, posisinya menurun di kredit. Aset tadi itu kasnya itu berkurang di kredit, barulah kita catat yang mengalami penambahan itu apa saja. Ya, mungkin persediaan dan segala macam bertambah. Ya, berarti yang bertambah adalah alat-alat, mungkin persediaan dan segala macam itu kan masuk kategori aset. Tapi uangnya kita yang berkurang, dan itu pun seterusnya sama. Sampai ke bawah itu pencatatannya sama.
Ya, contoh kalau semisal saya boleh catatnya itu menggunakan Excel nih Bapak Ibu. Contoh eh, ada suatu transaksi kira-kira seperti ini. Tanggal 1 ya. eh, saya menerima setoran modal 100 juta. Ya, saya harus mencatatnya seperti apa? Berarti yang terpengaruh adalah modal, ya. Yang terpengaruh yang pertama adalah saya terima uang. Uang itu dimasukkan sebagai kas. Nah, di sini kasnya itu bertambah adalah 100 juta. Nah, kalau modal tadi, saldo normalnya modal di sini bertambah di debit. Oh, sorry. Ya, bertambah di debit, ya. Berarti yang saya catat di sini adalah modalnya 100 juta, ya. Nah, pada tanggal 2, nah, saya kan sudah punya uang 100 juta nih. Saya sudah punya uang 100 juta. Saya mau belanja alat-alat kantor, ya. Yang pasti yang bertambah adalah aset saya adalah alat-alat kantor. Alat-alat kantor. Nah, di sini berarti alat-alat kantor. Nah, yang pertama di sini alat-alat kantor. Nah, terus yang berkurang adalah uang saya. Nah, saya belanjanya alat-alat kantor itu 2 juta. Berarti yang tadinya 100 juta, di sini kas saya berkurangnya adalah 2 juta. Berarti saldo akhir, kalau di total semuanya, saldo akhir berarti masih sisa uang saya di 98 juta. Begitupun seterusnya. Kalau ada penambahan baru lagi, tanggal 3, 2023, ada penambahan modal baru lagi. Atau mungkin ada yang setor, ya, memberikan amanat, ibaratnya kayak gitu ya. Saya bisa bertambah lagi, modal saya bertambah lagi, di sini 2 juta. Ya. Nah ini kalau menggunakan sistem Bapak Ibu, itu semuanya otomatis akan terhitung di hasil akhirnya. Sama halnya seperti ini, ya. Sama halnya seperti laporan keuangan. Nah, sama halnya seperti ini. Nah kan, berarti tanggal 1 saya terima uang 1 juta 90 ribu. Nah, nanti saya ketemunya seperti ini. Yang bertambah apa saja? Oh, ternyata Pak Arif ini, contoh misal, oh Pak Arif ini modalnya itu 142 juta. Modalnya Pak Arif 142 juta, terdiri dari 90 uang, 40 peralatan cetak, 12 ini adalah perlengkapan, ya. Nah, peralatan itu ya alat-alat untuk mencetak, perlengkapan ini penunjangnya, ya. Nah, ini pencatatannya seperti ini. Dan ini nantinya akan terus menurun sampai muncul saldo akhirnya, ya. Nah, makanya pertama yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah ini dulu, saldo normal akunnya terlebih dahulu. Nah, saldo normal akun bertambahnya ada di debit, berarti kalau hutang, membayar, dan membayar, mengeluarkan uang, berarti posisinya adalah kredit. Berarti saldo normalnya adalah kredit. Ya, jadi berarti di sini tadi, berarti di sini kasnya berkurang. Nah, ini hutangnya bertambah. Jadi ada belanja perlengkapannya bertambah, tapi bayarnya nggak tunai, tapi menggunakan tempo. Berarti hutangnya kan bertambah, perlengkapannya bertambah, beli perlengkapan, berhutang. Nah, hutang kan saldo normalnya ada di kredit. Berarti hutangnya bertambah. Nah, ini yang
yang basicnya kira-kira seperti itu, ya. Di saldo normal ini mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo, ya. Saya Pak Danang. Monggo Pak Arif, ya, silakan. Oke. Itu untuk debit kredit itu apa bisa ditambahkan untuk kolom lagi saldo gitu? Ini kan ada 2 kolom. Nah, itu tergantung di sininya maksudnya ya. Di sini saldo ya. Iya. Ya, itu boleh enggak apa-apa. Jadi langsung muncul saldonya itu tinggal berapa, ya. Tapi kalau di jurnal umum di sistem atau segala macam, itu yang pertama itu harus dibikin ini terlebih dahulu Pak Arif, oke. Harus dibikin terlebih dahulu, nanti baru dikelompokkan. Kalau semisal mau mengelompokkan itu bisa dengan ini, ya. Bentar. Nah, itu bisa menggunakan ini. Contoh semisal nanti kasnya itu bisa masuk di buku besar. Berarti kas tanggal 1 kas, ya, ada di debit yaitu berapa? 90, ya. Nah, terus ada kas lagi di tanggal 3. Sorry. Tanggal 3 kas lagi. Nah, ini kan berkurang. Nah, berarti kan 24. Ya. Ya kan? Berarti di sini juga bisa langsung dimasukkan. Ini khusus kas saja. Karena kalau ini kan masih campur. Ya, di sini kan masih campur. Kalau di aplikasi atau di software itu saldonya otomatis. Kalau di Excel ini kan masih manual. Jadi kalau mau ditambahkan sendiri boleh, ya. Nah, di sini mungkin bisa langsung muncul di sini, sorry. Terus gasnya apalagi? Oh, gasnya bertambah tanggal 10. Nah, ini bisa seperti ini. Bertambahnya 6.500. Nah, terus ini ditambah. Nah, ini bisa. Sampai ke bawah pun juga bisa. Itu enggak masalah. Kalau misal mau menggunakan pencatatan di Excel dengan sistem seperti ini. Tapi harus satu akun terlebih dahulu. Soalnya kalau misal peralatan segala macam ini, itu juga pastinya nanti akan benturan. Nah, nanti kalau misal di file lainnya kita masuk di peralatan cetak. Nah, itu boleh berdiri sendiri. Nggak apa-apa, Pak. Nah, kalau menggunakan software itu malah lebih enak. Nah, hanya saja kita harus cari software gratis. Biasanya bisa menggunakan ini aplikasi manajer akuntansi. Nah, bisa menggunakan aplikasi ini. Bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi ini juga lebih gampang. Ini juga lebih gampang tanpa harus menggunakan sistem seperti akuntansi Excel. Nah, ini memang harus biasanya teman-teman SMK, lulusan SMK itu sudah belajar ini. Karena mereka sudah dapat basicnya terlebih dahulu, yaitu ini. Ini kan basic. Nah, saldo normal akun dan segala macam ini kan basic. Jadi lebih gampang ya untuk mau pakai Excel boleh atau pakai software boleh. Oke. Nah, ini saldo normal akun itu harus dipahami terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke. Kalau semisal saldo normal akunnya masih bingung, kita pasti akan kesulitan untuk mencoba mengentry. Nah, ini kan ada latihan soal. Latihan soal itu kira-kira seperti ini. Latihan soal itu. Nah, ini ada latihan soal, ya. Nah, dokumen sumbernya adalah slip deposito bank.
Ya, berarti kan deposito bank ini non tunai ya, non tunai. Nah, yang diambil dari rekening pribadinya yang ada di bank. Jadi berdasarkan kelima tahapan tersebut, transaksi pada perusahaan pengangkutan Pak Yudi yaitu investasinya 50 berbentuk tunai ke dalam suatu usaha. Ini tunai ini dalam artian tidak kredit, bukan fisik ya. Jadi kalau misal setoran modal ya bisa berbentuk tunai. Tunai itu tidak berhutang atau tidak hutang, tapi langsung. Berarti yang muncul di sini informasinya apa? Kasnya di perusahaan pastinya bertambah dan modal di perusahaan pastinya juga bertambah. Dibuktikan dengan slip setoran ya dari bank ke perusahaan. Layar saya nggak muncul nggih Bapak Ibu? Muncul. Oh, nggih, maaf. Muncul. Pak Dosen. Ya, gini Bapak Ibu, mungkin kalau layar saya nggak muncul, itu terkendala jaringan, jadi harus dipilih salah satu, mau on cam atau suara saya muncul. Nah, biasanya kalau on cam, layarnya nyala, gambarnya kita nyala, nah itu biasanya putus-putus atau keluar masuk. Nah, ini saran saya dipilih saja, mau on cam atau mungkin suara saya yang cukup terdengar jelas, itu biasanya terkendala jaringan. Ya. Oke, nah ini tahapan yang sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Perusahaan menerima setoran modal dari Pak Yudi. Ya, jadi Pak Yudi ini adalah pemilik. Kok bisa Pak pemilik menyetorkan ke perusahaan? Nah, pemilik sama perusahaan ini kan suatu institusi berbeda. Pemilik adalah ya orang pribadi, ya, entitas sendiri. Perusahaan juga berbeda dengan pemilik, ya dia berdiri sendiri, entitas sendiri. Jadi kalau misal pemilik menyetorkan modalnya ke perusahaan, berarti modal tersebut dikelola oleh perusahaan, bukan dikelola untuk keperluan rumah tangga si pemilik, beda cerita. Ya, banyak yang saya temui para bos-bos ini ya, para bos-bos di beberapa tempat, mereka kecenderungan mencampur adukan antara modal untuk perusahaan dengan kebutuhan rumah tangganya. Nah, ini kan pencatatannya pastinya rancu. Kalau mau invest di perusahaan 10 juta ya sudah, alokasikan untuk kegiatan perusahaan 10 juta. Kalau semisal ada keuntungan dari kegiatan bisnis perusahaan tersebut, ya biarlah keuntungan itu untuk perusahaannya, bukan untuk kita sebagai pemilik. Nah, ini berbeda. Ya, ini berbeda. Nah, kalau semisal loh Pak, itu kan uang saya. Memang benar itu uang Bapak, tapi kan dialokasikan untuk usaha. Nah, ini muncul di pencatatan ini kita ketahui. Ya, ketahuinya adalah ada setoran itu kita alokasikan untuk apa saja? Untuk belanja ATK tadi, perlengkapan peralatan dan segala macam, memang untuk peruntukannya di sana, bukan untuk beli keperluan rumah tangga dicatat di sini ya, itu di luar konteks ya. Yang sering saya temui itu kebanyakan seperti itu. Itu pasti pencatatannya pasti akan susah, dan untuk penentuan perencanaan strategis ke depannya juga pasti akan susah. Karena yaitu tadi gabung, ya digabung, padahal tidak boleh. Nah, ini contoh-contoh tadi. Saldo normal akunnya, kalau misal di sini kurang jelas Bapak Ibu, di slide saya kedua ini juga cukup jelas juga ya. Contoh seperti ini, aktiva atau akun-akun yang berbentuk aset, kas dan segala macam. Kalau kemarin kita buka di sini ya, kalau kemarin kita buka di laporan keuangan, nah, keuangannya banyak. Nah, ini kan laporan keuangannya punya Telkomsel. Nah, keuangan. Nah, ini kan laporan keuangannya Gojek ya, Gojek Tokopedia kan jadi satu. Gojek Tokopedia ini jadi satu entitas. Nah, di sini kan aset itu komponennya apa saja? Oh, aset itu isinya kas dan setara kas. Kas itu bisa berbentuk uang tunai di rumah atau uang di bank.
Ya, ini masuk kategori kas. Ya. Piutang berarti barangnya kita yang dibeli oleh klien tapi belum dilunasi. Ya. Nah, ini piutang. Terus piutang lain-lain. Nah, ini persediaan berarti persediaan bisa stok barang yang masih berbentuk bahan baku atau sudah berbentuk barang jadi yang siap dijual. Nah, ini uang muka yang dibayar di muka berarti kita ibaratnya DP. Ya, pajak juga, investasi dan segala macam ini masuk kategori aset. Aset lancar. Aset lancar ini bisa dicairkan sewaktu-waktu. Jadi sifatnya itu enggak seperti rumah atau mungkin berbentuk bangunan dan segala macam itu kan nggak bisa diuangkan secepat aset lainnya ya, aset lancar. Ya kalau kas ini kan langsung ditarik dan segala macam. Tapi aset tidak lancar ini bisa berbentuk mesin atau mungkin bisa berbentuk kendaraan dan segala macam. Nah ini termasuk goodwill. Goodwill ini kan nggak serta-merta langsung bisa diuangkan. Ini butuh tim atau lembaga pihak ketiga untuk melakukan asesmen ya agar goodwill ini bisa dikonversi menjadi nilai. Nah ini nilainya cukup besar. Ini laporan keuangannya punyanya Gojek ya, Gojek, Tokopedia dan segala macam. Nah ini kan aset tidak berwujudnya kita tahu Gojek sangat populer sekali ya, Tokopedia, Gojek dan segala macam ya, tidak berwujudnya itu bisa dikonversi menjadi uang 90 apa ini 93 M apa kalau di sini jutaan rupiah kembali nah, antara 90 M 93 M ya. Ini aset. Nah, yang tadi saya sampaikan di sini ya. Nah, di sini aset. Oke, ya ini aset. Terus kewajiban tadi itu hutang. Jadi kita belanja perlengkapan, belanja mesin dan segala macam. Nah, itu masuk kategori sebagai kewajiban kita yang harus melunasi transaksi tersebut. Kita beli bahan baku tapi masih bayarnya bulan depan. Nah, ini kan kewajiban, berarti kan hutang. Ya. Nah, modal itu saldo normalnya di kredit. Ya, jadi dia akan mengalami kenaikan, penambahan dan segala macam, posisinya ada di sebelah kanan yaitu kredit. Nah, kalau sama seperti kewajiban, nah ini ada tanda plus ini saldo normal. Dia akan bertambah terus di posisi kanan. Kalau aktiva, aset, kas dan segala macam posisinya ada di sebelah kiri. Ya, begitupun pendapatan. Pendapatan itu posisinya akan bertambah di sebelah kanan. Jadi kalau misal kita melakukan transaksi menjual barang, persediaan dan segala macam, ya. Nah, ini masuk kategori pendapatannya bertambah. Berarti kan kita menjual barang. Nah, penjualan ya, pencatatannya adalah penjualan. Penjualan kan saldo normalnya ada di debit. Nah, transaksinya bertambah, penjualannya bertambah, pendapatannya pun juga bertambah. Nah, jadi pencatatannya seperti ini. Nah, nantinya pencatatannya seperti ini. Terus misal pencatatannya saya menjual tanggal 1 menjual barang dagangan. Nah, menjual barang dagangan ya, menjual barang dagangan berarti pencatatannya adalah penjualan yaitu 10 juta. Nah, terus pendapatannya kita juga bertambah. Pendapatannya kita juga bertambah. Bertambah berapa? 10 juta juga. Nah, ini yang dimaksud saldo balance atau keseimbangan. Jadi penjualannya nanti dikelompokkan sama penjualan juga. Nah, ini nanti ketemu nih penjualannya lagi menurun atau pendapatannya juga menurun.
Kita tahu dari pencatatan ini. Kalau misal ada penjualan turun, pendapatan turun, berarti kan ada kiat-kiat atau strategi-strategi perusahaan yang harus dilakukan. Ngapain nih? Biar penjualannya naik, pendapatannya naik. Nah kan kita taunya dari mana? Dari laporan akuntansi ini. Tidak serta-merta jualan terus, ternyata kok nggak ada pendapatannya. Jangan-jangan penjualannya ini bukan menjual, tapi dikasihkan ke orang. Nah, tapi di catatannya kita itu hanya penjualan. Nah, ini kan resiko. Nah, kalau penjualan ya penjualan, kalau sampel produk ya sampel produk, berarti tidak masuk di pencatatan sebagai penjualan dan pendapatan. Ya. Nah, ini perbedaannya antara saldo normal akun, ya aktiva, aset, kewajiban dan segala macam. Oke, tadi di awal sempat kita singgung tentang saldo normal akun, ya Bapak Ibu. Nah, semua yang di awal tadi itu kita pelajari bersama, fungsinya itu untuk mengikuti siklus akuntansi ini. Nah, kalau tadi di laporannya GoTo atau Gojek, laporan keuangan Gojek, Tokopedia, GoTo. Ya, saya sebutnya PT GoTo ya, Gojek dan Tokopedia Tbk. Nah, ini kan laporannya kan sudah jadi. Laporannya sudah jadi. Ya, yang awalnya transaksinya ya bermula dari sini. Transaksi sini dicatat segala macam. Transaksinya di sini semuanya barulah masuk ke dalam suatu laporan ini. Nah, ini siapa yang melakukan pencatatan? Sistem. Kalau kita sebagai tenaga administrasi ya kita yang mengawasi sistem itu. Contoh, misal kita transaksi online di Shopee ataupun Tokopedia, kita membelanjakan uang kita untuk belanja di toko tersebut, di toko online tersebut. Kita beli barang alat-alat kantor. Nah, di tokonya itu kan ada alat-alat kantor. Kita kan transfer di rekening yang diminta. Nah, di sistem mereka yang miliki, sistem yang ada di Tokopedia ataupun Shopee, mereka melakukan pencatatan, ya. Mereka melakukan pencatatan secara real time langsung masuk ke sistem laporannya mereka. Nah, ini kan sisa ditarik saja, dipanggil, oh catatannya sudah seperti ini, ada kasnya dan segala macam, ada transaksi semuanya. Nah, ini termasuk hingga sampai bawah, laba rugi semuanya, pemilikan entitas termasuk. Nah, ini sampai sini. Ini semuanya dari sistem. Nah, sistem itu yang bekerja. Kita hanya menganalisis saja dari, oh ada transaksi nih, oh tidak. Nah, dari situlah yang disebut dengan siklus akuntansi. Transaksi usahanya dari awal tadi kita catat ya. Kalau memang ada bukti berbentuk fisik ya serah terima barang dan segala macam, nah itu kita siapin buktinya. Nah, seperti nota-nota transaksi. Kalau misal kita belanja di Indomart, ada notanya kan ya. Nah, notanya itu dicatat sama seperti contoh yang tadi. Kita bawa uang 100.000, jadinya adalah perlengkapan segala macam. Nah, kita catat. Berarti uangnya berkurang, kasnya berkurang. Jadi alat-alat tadi. Nah, ini dicatat di buku harian atau yang disebut jurnal. Jadi kita nggak bikinnya itu langsung gelondongan di akhir tahun, tidak. Kita bikinnya itu ya setiap hari. Selama ada transaksi kita bikin. Itu sama seperti di perusahaan ataupun perusahaan nirlaba, yayasan, semuanya yang perlu laporan keuangan, perlu pencatatan kas keluar dan kas masuk, ya harus bikin ini. Kalau semisal perusahaan tidak butuh kas masuk, kas keluar, pencatatan dan segala macam, pokoknya ada uang pakai, ada uang pakai, ada uang pakai. Ya kita nggak bisa tahu recordnya. Semuanya dana-dana yang kita miliki terus disalurkan ke apa saja ya kita tidak tahu. Nah, makanya ada siklus akuntansi atau siklus pencatatan. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya masuk ke penjelasan masing-masing. Oke, ya. Di siklus akuntansi informasinya itu masing-masing. Contoh seperti ini, kita bahas terlebih dahulu transaksi usaha.
Nah, di siklus di siklus akuntansi ada yang dimaksud ada dengan transaksi usaha. Transaksi usaha itu adalah kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan dari suatu lembaga, badan usaha, ataupun organisasi, yang dimana hal itu wajar dan handal untuk dicatat. Contoh, kalau belanja alat-alat itu bukan handal dan wajar menggunakan saldo kas perusahaan, saldo atau uang perusahaan. Itu kan harus dicatat. Kalau semisal membelanjakan uang perusahaan tapi bukan untuk keperluan kegiatan perusahaan. Misal ini perusahaan konstruksi, ya, perusahaan konstruksi belanja alat-alat konstruksi itu kan wajar, handal, dipertanggungjawabkan untuk dicatat. Tapi staf admin membeli barang-barang bukan untuk alat-alat konstruksi, semisal membeli sepeda. Sepeda untuk apa? Misal, ya buat admin berangkat dari rumah untuk ke kantor untuk sepeda, menaik sepeda. Padahal selama ini dia naik motor untuk keperluan dia sendiri. Tapi sepeda itu kan bukan kategori untuk keperluan aktivitas konstruksi. Beda cerita kalau sepeda itu dipakai untuk dari lokasi konstruksi ke kantor, lokasi konstruksi ke kantor kontraktor ya misal. Nah ini untuk keperluan transaksi usaha boleh dicatat. Tapi kalau semisal transaksi sepeda tapi untuk antar jemput anaknya dan segala macam itu tidak perlu dimasukkan ke transaksi usaha. Nah ini di luar kategori, beda cerita. Ya, ini yang penting jangan menggabungkan antara kepentingan sendiri, kepentingan rumah tangga dengan keperluan usaha. Ini berdiri sendiri Bapak Ibu. Kalau semisal keperluan usaha sama rumah tangga itu ada pencatatannya sendiri-sendiri, itu malah lebih bagus. Ya, tapi bukan berarti boleh pingpong, modal, saldo dan segala macam. Itu yang sesuatu yang kurang benar. Ya, nanti pasti ada miss-nya di tengah-tengah dan kita nggak bisa pelajari sampai belakang apa saja nih kok tiba-tiba modalnya habis buat apa? Oh, ternyata ada di catatan ini. Catatan ini dipakai untuk beli deterjen keperluan rumah tangga. Nanti dikembalikan lagi. Dikembalikan memang, tapi catatannya kan akhirnya nggak sesuai dengan transaksi usaha. Kalau ada investor masuk, lihat transaksi usahanya, buat apa ini kok muncul transaksi deterjen untuk keperluan rumah tangga? Kan gimana ya? Masa investor mau bela-belain untuk invest di usaha tersebut? Nah, ini yang tidak wajar. Oke. Berikutnya pembuatan bukti asli. Jadi ketika ada transaksi-transaksi apapun, makanya kan di setiap transaksi usaha itu pasti ada kwitansi, nota penjualan atau nota pembelian yang dimana itu dicatat di laporan. Ya, kadang meskipun saya ada budget untuk beli bahan bakar kendaraan dan segala macam. Nah ini udah patokannya 1 juta untuk 1 bulan. Nah tapi selama ini ada sisa, dibuatin dengan sengaja untuk bukti-bukti belanja BBM agar dicatat. Nah itu sesuatu yang tidak wajar. Ya, itu tidak ada kehandalan untuk dicatat. Ya benar-benar harus wajar. Makanya kalau saya lagi ngaudit di suatu perusahaan, saya mau transaksinya itu harus print out. Contoh misal beli ATK di Indomaret, ya sudah print out-nya dari Indomaret. Saya beli ATK di toko buku tapi tulisan tangan. Nah, itu saya nggak mau. Kalau mau tulisan tangan, biar stafnya yang nulis dan harus dibubuhkan stempel. Nomor handphone harus ada di situ. Nah, ini fungsinya adalah apa? Yaitu tadi, kehandalan. Dan itu wajar. Kalau ini sudah bisa dibikin-bikin, berarti nggak handal dan nggak wajar. Jadi itu juga mempengaruhi laporan keuangan perusahaan itu asli atau bikin-bikin. Nah dari awal ini sudah penting agar supaya kan ini kan berlanjut. Masa ya orang buka usaha itu
hanya untuk sebulan 2 bulan saja, setelah itu usahanya tutup. Kan tidak, ya. Semua transaksi usaha, pencatatan dan segala macam ya sampai berlanjut usaha tersebut. Nah, ini juga harus dilakukan dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Ya, ini pembuatan bukti asli ya yang didukung segala macam. Kita mencatatnya, atau mungkin kalau kita kirim barang ya harus dibuktikan dengan surat jalan pengiriman barang. Kan itu ada lampiran terakhir bahwasanya barang tersebut sudah diterima oleh si pembeli. Ya, kita mencatatnya di suatu laporan bahwasanya barang itu sudah keluar dari pabrik. Statusnya sebagai apa? Beli tunai atau beli kredit? Oh, beli tunai, berarti langsung masuk ke rekeningnya kita uangnya. Nah, itu juga dicatat. Nah, ini siklus akuntansi yang kedua tentang pembuatan bukti asli. Dan siklus berikutnya tentang identifikasi dari nota-nota tersebut. Transaksi-transaksi yang sudah terjadi di transaksi usaha. Ya, mulai dari kita harus ngecek sumber keasliannya. Kalau memang itu deposito bank, ya kita harus konfirmasi itu benar bank menerbitkan deposito tersebut atau tidak. Atau mungkin cek penerimaan penjualan. Nah, ini saya sering menemukan di perusahaan saya yang lama di Danone, itu banyak sales yang melakukan tindakan tidak wajar menurut saya. Mereka melakukan transaksi seolah-olah ada pembelinya agar supaya mereka itu dapat ngejar target. Nah, ini kan tidak handal untuk dicatat. Dan ini laporan keuangannya akhirnya kan tidak sesuai fakta. Nah, ini agar supaya teman-teman sales itu dapat omset, dapat insentif dan segala macam. Nah, ini kan yang tidak sesuai. Oke, nggak apa-apa Pak Arif. Nah, ini yang mempengaruhi laporan keuangan. Akhirnya pada periode tertentu saya langsung cut off bahwasanya laporan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Otomatis barang yang harusnya nyampe ke pembeli itu ngendon di rumahnya si sales ini. Nah, barang itu mau diapain? Sedangkan nanti muncul tagihan, dibeli sendirilah atau segala macam. Ya, kalau dibelinya berbentuk diskon, pastinya rugi. Ya, teman-teman sales itu pasti akan rugi. Ya, sama aja ngejar insentifnya hanya untuk menutupi barang-barang tersebut. Nah, ini identifikasi transaksi yang tidak handal itu akan beresiko. Ya. Berikutnya tentang perkiraan-perkiraan. Kalau itu sorry. Kalau itu transaksi untuk berdasarkan aktiva, kewajiban, dan modal, ini dikelompokkan sesuai dengan akun-akun perkiraan yang tadi di awal. Kalau semisal aset, kas, itu bertambahnya di mana, terus kalau hutang, kewajiban, itu bertambahnya di mana. Nah, ini harus diidentifikasi, karena itu akan mempengaruhi pencatatan harian dari suatu jurnal. Ya, baik itu untuk menetapkan perkiraan dari suatu transaksi, kalau menambah berkurangnya itu bagaimana. Nah, itu juga harus. Nah, memang untuk melakukan pencatatan di laporan transaksi di suatu siklus akuntansi ini, kita nggak bisa instan langsung bisa. Ya, karena memang sama halnya seperti orang belajar naik sepeda. Kita harus latihan terus sampai benar-benar kita tidak dibantu oleh orang lain lagi. Kita benar-benar bisa mengayuh sepeda tersebut. Sama halnya seperti belajar akuntansi. Di siklus akuntansi ini kita harus sering-sering membedakan antara debit dan kredit. Debit dan kredit. Terus transaksi, aktiva, kewajiban, dan modal kita harus bedakan. Kalau kita kurang mempelajari itu, kita juga akan kesusahan untuk melakukan pemilahan ini. Ya, untuk memilah mana itu yang bertambah, mana itu yang berkurang. Oke. Nah, setelah semuanya itu ada, barulah masuk ke dalam jurnal. Nah, nah ini contoh seperti yang tadi di awal-awal Pak Yudi tadi setor 50 segala macam ya. Nah, berarti di langkah kedua kas dan modal yang ada di perusahaan tersebut ya ini masuk aktiva, kasnya masuk aktiva dan modal masuk di modal. Nah, ini semuanya ini miliknya Pak Yudi. Tapi
perusahaan Pak Yudi, bukan Pak Yudi untuk keperluan rumah tangganya atau keperluan pribadi, tapi untuk keperluan perusahaan. Mulai dari ada bukti dokumennya, kita analisis, terus kita masukin ke beberapa akun-akun perkiraan sesuai dengan pos-posnya masing-masing. Kayak tadi kasnya bertambah 50 juta, modalnya juga bertambah 50 juta. Karena ini setoran di awal untuk setoran modal. Ya, langkah kedua ya harus di entry, di debit ya sebagai akun perkiraan, terus di modal sebagai akun modal ya, perkiraan di kredit ya bertambah. Nah, ayat jurnalnya adalah seperti ini. Kasnya bertambah, modalnya juga bertambah pada tanggal 2 April. Nah, ini contoh jurnal yang di entry ke dalam suatu sistem, baik itu bikin sendiri pakai Excel boleh, atau menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi banyak kan yang gratis-gratis. Nah, itu juga boleh ya. Tapi kalau saya biasanya untuk perusahaan-perusahaan baru atau UMKM, ya biasanya kan ada banyak lulusan SMK ya. Mereka biasanya saya ajarkan untuk pelajari ini, pelajari perkiraan akuntansi atau saldo normal akun. Ya, aktiva posisi ada di mana, terus hutang, kewajiban dan segala macam posisinya ada di mana. Nah, ini sudah mewakili. Kalau di awal sudah betul, nanti hasil akhirnya pun juga akan betul. Oke. Di laporan keuangan utamanya itu sudah pasti betul. Nah, kalau misal ada kekeliruan, kok nggak balance, Pak? Nah, proses pencatatannya kayaknya ada miss, ada kekeliruan dan segala macam. Nah, kita juga akan tarik. Nah, ini sistem audit ya, audit. Kita akan tarik transaksi, maaf, transaksi mana yang miss. Nah, kita akan coba tarik ke belakang, transaksinya mana saja. Oke. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, monggo silakan. Nanti kalau misal mau latihan sendiri boleh, nggak apa-apa ya untuk mencari transaksi-transaksi. Kalau misal saya habis belanja di Indomaret, nah ini kan uang saya 100.000. Nah ini masuk kategori apa saja dan kita harus mencatatnya seperti apa. Itu boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, di pencatatan jurnal tadi kan sudah memilah-milah ya, memilah-milah. Nah, itu langsung otomatis kita bikin sesuai dengan per kelompok. Nah, tadi kalau misal ada pertanyaan dari Pak siapa tadi saya lupa. Pak, itu boleh dibikin saldo. Nah, saldonya itu masuk di buku besar. Nah, saldonya itu nanti masuk ke buku besar sendiri, berarti saldo untuk kas sendiri. Kasnya bertambah, berkurang, bertambah, berkurang, bertambah, berkurang, itu langsung masuk di saldo kas ke bawah. Oke. Contoh misal ini kan di transaksi jurnal tadi, kas modal. Nah, debit yang ada di buku besar itu nanti otomatis masuk ke sini. Kita bisa masukkan, oh ini saya kelompokkan untuk kas sendiri, mana saja nih yang kas. Termasuk yang modal kan bertambahnya ada di kredit. Modal juga segala macam. Nah, ini di buku besar. Nah, buku besar ini fungsinya adalah memudahkan untuk mencari informasi-informasi berdasarkan akun-akun. Kalau jurnal kan global, kalau buku besar ini satu-satu. Oh, kas ini langsung. Meskipun transaksinya pada bulan Januari itu ada belasan. Nah, ini kasnya ini langsung otomatis. Oh, bertambah, berkurang, bertambah, berkurang, bertambah, berkurang. Nah, ini di buku besarnya. Oke. Nah, buku tambahan ini opsional, boleh bikin, boleh tidak. Tapi yang paling utama adalah buku jurnal ini. Buku besar ini yang paling utama. Kalau yang buku tambahan ini pelengkap. Ya, buku tambahan ini biasanya untuk yang berhubungan dengan transaksi penjualan atau informasi-informasi yang per divisi itu perlu diperhatikan. Contoh misal kalau divisi pemasaran dan segala macam aktivitasnya lebih banyak penjualan. Nah, penjualan tahun ini, tahun lalu kok mengalami penurunan, peningkatan. Nah, ini kita bisa kontrolnya di sini, di buku tambahan. Nah, tapi kalau misal dirasa
belum butuh buku tambahan, ya nggak apa-apa, cukup jurnal saja. Transaksi, jurnal, buku besar. Ya. Oke, nah ini contoh tampilan buku besar Bapak Ibu. Nah ini tadi kan ada di setoran modal, ya. Setoran modal dari buku tambahan ini untuk nama-nama perusahaan ya. Jadi contoh seperti ini, neraca tahun lalu berarti ada transaksi dari perusahaan sebelumnya, kita catat, kita masukkan ke dalam masing-masing perusahaannya. Nah, kita tahu bahwasanya nanti saldo normalnya 1.250, pendapatan jasanya ada 1.500.000. Nah, ini kan langsung muncul. Tampilannya sama seperti buku besar, hanya saja buku tambahan ini per vendor, per klien-klien, ya. Per vendor dan per klien-klien supaya untuk memudahkan controlling itu tadi. Tampilannya sama seperti buku besar pada umumnya. Nah, ini kan untuk buku kontrol piutang, berarti PTA, PTB, atau PT Jaya, PT Reksadana, FA Rahayu, dan segala macam. Oh, hutangnya banyak. Kalau hutangnya banyak, berarti kan kita nggak jual terus ke mereka. Nah, kalau jual terus ke mereka, sebisa mungkin kan harus melunasi tagihan-tagihan yang sudah lampau. Nah, ini fungsi dari buku tambahan seperti itu. Boleh dibikin, boleh tidak. Ya, ini opsional. Kalau perusahaan yang benar-benar kliennya banyak dan toko-tokonya itu banyak sebagai klien, ya, itu memang butuh untuk buku controlling ini. Agar supaya kita tahu uangnya kita itu lebih banyak di mana, di rekening kita atau lebih banyak di klien kita, ya. Nah, atau mungkin kita sering disuplai barang sama supplier. Nah, cuman kita dikasih kesempatan bayar sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu juga bukan sesuatu yang menyenangkan, karena itu pasti jadi beban perusahaan. Nah, ini sebisa mungkin kalau semisal mau mengambil barang di supplier, ya ada terminnya, ya nggak perlu lama-lama, karena itu untuk muter arus kas yang ada di perusahaan tersebut. Oke. Oke, dari jurnal-jurnal yang tadi, ya, yang dari buku besar dan segala macam, itu langsung dibuatin neraca. Nah, neraca ini sama seperti yang tampilannya punyanya Telkom tadi. Nah, ini kan, ini Telkom tadi, ini kan neraca. Nah, ini kan neraca. Nah, ini kan neraca. Ini neraca, laporannya aset, tampilannya mendatar ke bawah boleh atau ke samping boleh, ya. Itu nggak mempengaruhi isi, hanya bentuknya saja, ya. Nah, ini kalau laporan posisi keuangan itu ya kayak gini, neraca, kas, piutang, perlengkapan. Ini kan langsung 1 tahun 24.800.000 ini kalau ditarik garis mundur, ya itu dari transaksi-transaksi yang setiap bulannya kecil-kecil baru muncul totalnya. Nah, jadinya ini di neraca ini. Makanya kalau misal kita langsung bikin global, nah kita membuktikan untuk rinciannya itu susah. Loh, ini 24.800.000 dari mana? Ada nggak bukti-bukti fisiknya? Ada nggak transaksinya? Kalau kita nggak memiliki itu, berarti laporan keuangan ini juga abal-abal, ya. Jadi kejar target untuk bikin laporan keuangan. Nah, ini yang jadi permasalahan kalau misal ada investor mau masuk, pengen tahu informasi apa saja yang sudah dicatat di perusahaan tersebut. Oke, nah ini neraca lajur ini sama seperti laporan keuangan punyanya Telkom tadi. Oke, jadi berisi berisi total dari transaksi-transaksi harian, ya. Nah, harian ini boleh dibikin bulanan, itu juga boleh, ditarik langsung setahun juga boleh, nggak apa-apa. Kalau manual, ya, intinya yang transaksi di awal yang harian tersebut itu harus beres dari sini tadi. Nah, dari sini ini harus beres terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita harus bisa membedakan ABCDFG. Kita harus bisa membedakan ini tadi mana?
kita harus membereskan ini tadi, ya. Membereskan setiap transaksi yang ada di perusahaan. Jadi kalau misal di perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu besar, UMKM atau sejenisnya, kita cukup membuat jurnal dulu, terus saldo buku besar, barulah neraca. Nah, neraca ini kumpulan dari buku besar tersebut. Oke? Kira-kira itu mungkin ada yang mau disampaikan? Monggo, silakan. Monggo Bapak Ibu. Ya. Berarti kalau perusahaan TBK itu wajib ya melaporkan di publik ya Pak ya neraca Ya. keuangannya. Betul, itu wajib karena kan ada saham yang dipasarkan atau ditawarkan ke masyarakat sebagai hak kepemilikan yang harusnya bisa diakses dari laporan keuangan mereka ini. Itu wajib. Nah, kalau yang bukan TBK kayak UMKM kecil-kecil itu, apakah ada auditor yang setiap bulan itu untuk mengesahkan bahwa apa yang kita bikin akuntansinya itu apa kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan itu atau butuh semacam itu enggak? Selama UMKM tersebut dikenakan perpajakan, itu hukumnya wajib bikin laporan keuangan. Nah, kan setiap bulan datang ke kantor pajak, bikin laporan, SPT masa, tahunan, dan segala macam. Dasarnya perlaporan perpajakan kita setor ke negara 1 juta setiap bulannya. 1 juta ini dasarnya dari mana? Oh, dari omset, Pak. Omsetnya itu dari mana laporannya? Laporannya dari sini. Berarti cukup dinilai dari situ ya kalau kita kepingin UMKM kecil itu Iya. menggandeng investor atau menjual nilai dari UMKM itu cukup apa dari kita rutin laporan pajak itu sudah Betul. mewakili kredibilitasnya ya. Betul. Itu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arki. Monggo Bapak Ibu, sebelum saya pindah ke kelas selanjutnya, nanti kalau misal ada pertanyaan, monggo silakan sharing. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Kalau misal ada pertanyaan yang sifatnya mungkin berhubungan dengan akuntansi ataupun di luar akuntansi, monggo. Kira-kira itu, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan undur diri. Saya pindah ke kelas selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih sudah join di kelas online pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.